sungguh tepat. Rumah jelata yang hina rendah, hai bintang Bethlehem sinarilah. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala pada malam hari ini, Jumat 18 September 2020. Bersama-sama kita boleh mengawali persekutuan kita di malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 131 Hai Bintang Bethlehem, yang menandai bahwa persekutuan kita sudahlah mencapai episode yang ke-131. Lagunya nyaman kita nyanyikan. Ini menunjukkan kisah bagaimana orang Majus mengarahkan pandangannya ke Bethlehem dengan berpedoman, berpatokan pada bintang. Ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita mengarahkan pandangan kita, perjalanan kita kepada tujuan Bethlehem. Bethlehem baru, di mana Kristus ada. Dan juga mengarahkan pandangan hati kita kepada Sang Kristus sebagai arah, sebagai petunjuk arah kemanakah kita seharusnya melanjutkan perjalanan kita sebagai musafir di dunia ini. Dan salah satu cara untuk melihat bintang itu, melihat arah itu adalah dengan belajar melalui kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya. Karena itu, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah pengasih, kami bersyukur dan berserah karena Engkau adalah arah pandang kami dalam kehidupan. Firman-Mu juga mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya arah pandang kami. Tuhan, tolong firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan, biarlah menjadi arahan pandangan mata kami dalam menjalani kehidupan di dunia. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini temanya adalah kelimpahan. Ya, dan bacaan kita diambil dari Keluaran 15 ayat 27. Keluaran 15 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, ya, dari Mara kemudian tiba di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini Alkitab bermain lambang lagi. Setelah Musa kemarin menyampaikan firman Allah yang menjanjikan kesehatan yang prima selama mereka setia kepada Tuhan, Tuhan kemudian menunjukkan bukti penyertaan dan pemeliharaannya. Di Elim kemudian mereka berkemah. Dan ini pastilah bukan sebuah persami. Nah, mereka yang Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut pramuka pasti tahu ya, persami, perkemahan Sabtu Minggu. Yang saya maksud perkemahan singkat. Jadi bukanlah persami, bukanlah perkemahan singkat, hanya sebelum Sabat mereka berhenti, bukan. Karena apa? Karena mereka pasang tenda, dan pasang tendanya itu bukan kayak tenda pramuka yang mudah dibangun. Tenda mereka tuh agak susah, agak ribet bangunnya, dan apalagi semua rombongan. Mereka harus cari tempat di mana harus mengandangkan ternak-ternak mereka, harus mengatur penjagaan dan sebagainya. Jadi kalau mereka kemudian berkemah itu bukan sesuatu yang sederhana.
ada banyak persiapan yang harus mereka kerjakan. Namun memang saya tidak bisa memastikan berapa lama, karena sepanjang saya baca-baca tidak ada penjelasan pasti berapa lama mereka berkemah di sini, berapa lama berkemah di sini. Tapi saya menduga, bahkan mencoba memastikan, tadi ya, nggak mungkin Sabtu Minggu, nggak mungkin 1-2 hari, 1 minggu saja itu masih terlalu sedikit. Paling tidak 10 hari atau bahkan lebih dari 2 minggu. Ya, perlu diketahui, selama 40 tahun perjalanan yang dilalui, mereka tuh hanya bersinggah di sekitar 42 lokasi saja. Ya, 40 tahun, hanya 42. Jadi itu begitu sedikit lokasi yang mereka mereka singgahi. Sehingga kalau mereka berjalan, mereka berhenti sejenak, mereka tidak pasang tenda. Tetapi kalau mereka akan berhenti agak lama, baru mereka pasang tenda. Nah, Elim itu adalah persinggahan pertama mereka sesudah keluar dari Mesir. Jadi ketika di Mara kemarin, mereka hanya berjalan lewat cari air, tapi mereka tidak bersinggah. Di Elim mereka bersinggah. Nah, jadi catatan kita adalah mereka keluar dari Mesir itu pada hari ke-10 bulan Abib, atau terkenalnya sekarang adalah bulan Nisan. Coba dipersilakan, nanti saya tulis di teks di bawah ini ya. Keluaran 12 ayat 2, ayat 3, kemudian Keluaran 13 ayat 4. Di situ ada penjelasannya tentang mereka keluar pada hari ke-10 bulan Abib. Kemudian diberitahukan juga keluar dari Elim pada hari ke-15. 15 bulan yang kedua. Bulan kedua itu apa? Ternyata nanti kita akan temukan bulan kedua itu bulan Ziv, atau dikenal dengan bulan Iyar. Bisa dibaca, nanti saya tuliskan juga di bawah ini, Keluaran 16 ayat 1. Dan tahunnya bulan Ziv itu bisa kita lihat dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1, seperti di bawah ini. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Jadi dari Mesir sampai mulai keluar dari Elim ada lebih dari 1 bulan. Ya, 1 bulan berapa hari? 5 hari atau 10 hari begitu ya, sekitar itulah. Saya kira cukuplah mereka beristirahat di sana selama 2 mingguan lebih. Ya, jadi pasang tenda itu ada kaceknya. Bekerjanya mengerjakan 1 hari, membongkarnya 1 hari, dan mereka beristirahat di situ setelah lelah berjalan. Ya, dan itu akan sering mereka kerjakan seperti itu. Bisa 2 bulan, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, tergantung. Nah, tergantung sumber di sana mencukupi tidak. Dan kita akan melihat kenapa kok mereka tinggal di sana selama beberapa minggu itu. Ternyata kita akan menemukan informasi yang menarik. Di sana ada 12 mata air dan juga 70 pohon korma. Apakah 12 betul? Apakah 70 betul? Nah, itu yang saya katakan bermain lambang. 12 mata air itu mengisyaratkan bahwa sumber air itu cukup, lebih dari cukup untuk mencukupi ke-12 suku Israel. Makanya disebut 12 mata air. Kemudian 70 pohon korma yang mengisyaratkan bahwa mereka juga cukup secara secara luar biasa, secara penuh untuk makanan mereka. Dari buah-buahan, buah korma yang silahkan saudara-saudara rasakan korma itu seperti apa. Saya suka ya korma. Manisnya tidak begitu manis, tapi cukup untuk memberikan rasa kenyang dan memberikan tenaga. Nah, kenapa 70? 70 itu kan saudara tahu, angka 7, angka 70 itu angka sempurna, angka 12 itu adalah angka dari jumlah suku Israel. Dan ini menunjukkan betapa Tuhan sungguh menepati janji pemeliharaan. Orang Israel belum terbukti apakah mereka setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah menyediakan pemeliharaan.
Dan nanti pasti akan lebih luar biasa lagi kalau seandainya orang Israel percaya dan pegang teguh firman Tuhan itu. Bahkan dengan berkelimpahan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan lah, mereka nggak menanam, mereka berjalan saja, tetapi mereka mengalami kecukupan air. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk ternak mereka yang banyak itu. Mereka berkecukupan makanan, ya, di tengah-tengah padang pasir. Itu keadaan yang tidak memungkinkan kalau mereka mengusahakan sendiri, kecuali berkat dari Tuhan. Nah, yang ingin saya yakinkan adalah saudara dan saya pasti juga akan mengalami kelimpahan itu di tengah situasi yang barangkali tidak memungkinkan. Ya, barangkali tidak memungkinkan. Suatu ketika saya juga pernah mengalami keadaan yang seperti itu. Tidak mempunyai uang, lampu mati lah, padam. Mau beli pakai apa? Cari, ternyata di rumah itu ada, saya pernah menyimpan lampu yang bisa dipakai. Nah, jadi tidak perlu beli. Ya, itu pengalaman salah satu pengalaman di dalam kehidupan. Atau ketika membutuhkan dana, tetapi kemudian ada yang memberi, atau ketika mencari-cari ternyata ada tabungan yang mencukupi. Itu kan sesuatu yang sederhana dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan juga menyediakan. Pastilah sahabat GKI Gendang Indah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyediakan. Amin. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan dan bersandarlah terus kepadanya. Biarlah Tuhan menolong saudara dan saya, kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, jauh sebelum kami melakukan tanggung jawab kami, Engkau sudah lebih dulu menyediakan, Engkau sudah lebih dahulu memberkati, supaya kami tetap dapat hidup di dalam kecukupan, bahkan berkelimpahan. Berkelimpahan dalam arti bisa kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ajar kami untuk tetap terus tekun bersandar kepadamu, karena Engkau akan menolong, Engkau akan menyediakan. Kami mau berserah kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gendang Indah, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 131, Hai Bintang Bethlehem, bait yang ketiga dan keempat. Hai bintang Bethlehem, kami segera masuk dengan syukur dan menyembah. Apa selayaknya kami beri. Hai bintang Bethlehem, hati jernih. Hai bintang Bethlehem, pimpin terus kami di dunia dalam gelap. Tunjukkan kami pun tujuanmu. Hai bintang Bethlehem, damai biarlah Tuhan menunjukkan arah perjalanan yang harus kita tempuh dalam kehidupan hari lepas hari. Sampai jumpa kembali esok hari sahabat GKI Gendang Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.